kedua, let's go. Ini dia, satu langkah lagi, one mission, one glory untuk Onyx. Memang masih babak group stage, tapi ingat ini babak group stage yang krusial loh. Karena siapapun yang nggak lolos, dua tim terbawah akan langsung tereliminasi. Oke, tapi kalau kita ngeliat untuk sekarang ya, Onyx kan berada di arah first pick. Dan Matilda, Lancelot dan juga Joy masih mirip dengan bandingan fase pertama. Namun, kalaupun emang Guinevere tidak di-ban lagi oleh Season, ini masih ada chance besar bagi tim Onyx untuk langsung mengambil ke arah sana. Tapi ingat, biasanya di tradingnya itu juga lumayan mahal ya. Contohnya, Angela juga masih terbuka untuk sekarang. Kalaupun emang gak Angela, Nolan juga masih terbuka. Ya sebenarnya hero-hero yang sering banget di-ban lah. Fanny lagi. Oke. Respect terhadap Fanny yang sering banget pula digunakan oleh Kairi. Kalau misalnya mereka mau ambil Gwyn first pick nggak masalah sih. Wait, ada hero Novarianya bisa grounding kah? dinaik. Kenapa? Dari Season ada kemungkinan hero grounding kah? Karena kalau kita ngeliat tadi ya, untuk di game pertama, mereka kan nggak bisa melakukan counter setup karena kasarnya draft mereka ini adalah draft yang fleksibel untuk, bukan fleksibel sih, tapi terpaku untuk terus maju dalam segi memberikan damage. Kalau misalkan kita pertimbangan hero grounding, sebenarnya masih ada Ixia juga yang dimana itu juga menjadi salah satu ancaman, yaitu Fanny. Pove mau pakai apa lagi nih mereka loh? One nggak sih? One-one ya. Banyak loh ini possibility-nya. One Benedetta. lah. Benedetta lah. Ya. Nolan lah. Banyak banget Oh iya, yang bisa Nolan. main. Aku kepikiran Nolan sih untuk first pick dengan udah hilangnya Fovius. Oh yang kan Untuk mereka sekarang. jadi ini mau nge-ban apa dong jadi? Pove kayak begini kan, Pove kalau di-ban itu udah obvious banget kan? Dan Yes. ini tuh sebenarnya memang benar-benar planning dari Coach Yap dan juga Adi ya. Mereka selalu bermain dengan main psikologinya lawan, tau nggak? Kayak oke, kita ban Fovius, siapa yang mau kalian ban? Apakah dengan nge-ban Fovius, one-one Nolan kebuka, tapi bukan dua itu juga yang ditutup sama Season. Ya, tapi kalau kita ngeliat ke arah Season ya, Guinevere kan udah tambah sama Angela. Ya, Mbak. Nah itu langsung ngambilnya ke arah one-one terlebih dahulu. Karena tadi aku kepikirannya kalaupun emang Guinevere Angela di arah first pick dari Season, one-one bisa di tangan dari Onyx loh. Dan ini bisa menjadi salah satu, ataupun salah dua pick yang dari awal aja udah sangat-sangat menyeramkan dari segi DPS gitu loh. Plus Yes. ini ya dari One dan juga Nolan, kalau gue secara pribadi ya sebagai user One juga, pertemuan antara One juga Nolan, One menurut gue pribadi adalah salah satu marksman mungkin yang masih bisa selamat lah kalau bertemu dengan Nolan. Kenapa? Karena Nolan kan sekalinya dia nge-Ghost Breaker, One kan sekalinya mundur juga dengan Ghost of Flower, dia punya jarak yang cukup untuk langsung bisa menjauh gitu loh. Iya. Tapi berbeda kalau sudah ada Divine Judgment kalau kayak begini. Iya. Ya, beda kasus Iya. ini. Ini judulnya The Keyboy Judgment. The Keyboy Judgment. Cuma kalau aku ngeliat dari komposisi yang dibawakan oleh Onyx ya, entah kenapa aku punya feeling bahwa Onyx akan lebih prefer untuk mengambil ke arah pick of struts dengan mengambil ke arah Kaja dan juga Beatrix. Namun Kaja untuk di game kali ini untuk Onyx cukup fleksibel. Gak harus dependent dengan damage output yang bisa diberikan oleh Beatrix. Nolan pun udah ya masuk di level 6 tuh juga udah bisa menjadi salah satu damage dealer yang mematikan lah. Ini Dengan satu bisa kali combo. bawa Kadita sih buat Suns. Iya, Jadi tapi mainin combo burst di awal, Kaja Nolan Kadita. yes. Cuman yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah kontesnya bakal seperti apa untuk teman-teman dari tim Onyx, entah itu ke arah Lord, karena untuk di arah late game potential, oke, damage-nya semuanya pada besar, tapi mereka gak bisa keseringan kelihatan di map. Kalau sampai kelihatan, ya balik lagi modelan seperti Arlot dibantu dengan Heartguard pun paling minimalnya itu udah bisa bikin mundur teman-teman dari Onyx kalau damage-nya nggak bisa nyampe ke teman-teman dari Season. Oke. Lanjut lagi nih. Divine Judgment yang diharapkan nanti bisa mengamankan ya dengan satu efek surprise-nya ini udah langsung Novarianya diamankan. langsung diamankan. Novaria juga udah. Kalau mau main GS dengan hero-hero burst damage lagi sebenarnya juga Masih masih bisa sih. Sebenarnya masih bisa ya, karena One juga jangan dikasih waktu lah. One jangan dikasih waktu, ataupun penggerebekan terhadap Arlot juga jangan dikasih waktu sepersekian Iya. detik aja. Karena animasi dari Final Slash yang emang dipercepat itu mempengaruhi dari pola permainan dan juga keselamatan dari hero itu tersendiri. Dan entah kenapa ya kalau kita dari pertimbangan antara Gashen dan juga Kadita, oke Kadita emang area of effect, tapi setidaknya kalau pakai Gashen, Petrify dan juga knock up yang diberikan oleh Kadita itu masih bisa di clear dengan Needles into Flowers kalau pengen fokusnya ke arah dari One. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Gashen, kebanyakan yang udah. Sebelum kita ambil napas pertama aja tuh udah habis napasnya One. Kaditanya Biasanya. ditutup. Kadita ditutup. Ketahuan nih biasanya.
Iya sih, karena akan serem banget ya kalau misalnya nggak, apalagi nggak bisa nebak posisi dari Suns ini dengan Kadita di mana. Atau mau basic dari natural counter one seperti apa yang dulu sering kita lihat, Parsha juga masih ada gitu loh. Iya, Cuman ya mungkin sekarang kita lihat ada perbedaan item lagi terhadap Parsha tersebut. Iya, dan masalahnya juga ada Arlot nggak sih yang Iya. bisa langsung Positioning final lagi kan slash. yang harus itu dia dipikirkan. makanya yang bikin aku kepikiran ini XP-nya bakal seperti apa. Karena salah satu calon yang sangat-sangat compatible menurut gue salah satunya adalah Yuzong. Untuk di tangan dari teman-teman Onyx gitu loh. Seenggaknya kalaupun emang pengen main pick off, buka mapnya masih ada potensi dengan Black Dragon Form gitu loh. Atau kalau enggak, Gernok juga bisa sebenarnya. Untuk boots itu sendiri dikeluarkan di game kali ini. Sementara di Siusun, jungling potensial mereka ini yang masih belum kelihatan. Jungling ke arah dari tank utility untuk kontesnya oke. Tapi untuk damage follow up-nya itu untuk sekarang masih sangat bergantung kepada One. Atau kalau misalnya memang Onyx pengen main burst dari awal, main early pressure, bawa direct aja buat boots. Direct bisa, ya kan ini kalau emang tipikal permainan mereka mau nge-burst ya Ci ya. Bener-bener nge-burst Nah, banget kalau itu emang berarti mau total. ngancurin formasi yang dimiliki oleh player-player dari Siusun, Glue adalah pilihan yang sangat baik loh. Kita tahu One juga mungkin bisa aja memberikan atau membuka weakness point-nya gitu. Tapi setidaknya Glue memiliki rentan kehidupan yang cukup panjang dengan 12 anak yang dia milikin itu gitu. Iya sih. Tapi Iya. Franco, efek surprise dibalas dengan suppress. Itu ngancurin Untuk formasi Siusun. banget tuh kalau Glue. Bubar jalan ini semuanya. Oke, Franco ya. Iya, untuk teman-teman dari Siusun. Sementara dari Onyx, ya balik lagi tadi XP lane yang sengaja bisa salah satu buka map. Ada Yuzong dan juga Grok. Tapi satu lagi yang mereka butuhkan, ini adalah ke arah mid lane powernya. Lilia kah? Ngambil ke arah Gashen, ini mungkin menjadi salah satu deny pick juga. Makanya Franco dikeluarkan. Jadi ada kemungkinan ke arah pick yang lain, Lilia ya tadi kata si Momo ya. Kalau emang buat nahan ini ya, dive in-nya Siusun ya. Possible tapi agak susah untuk ininya, sustain balance. damage-nya. Tapi ternyata Dan Teresa ternyata lebih Tesla yang dahulu. diambil. Oke, satu sisi lagi. Boleh nih. Valentina, di sini banyak sih potensi yang di kopinya. Bloody Hand dan juga Final Slash malah jadi menguntungkan. Iya, Makanya mereka bisa ngambilnya jadi ke arah Terizla kan. Itu Mana ya bisa kita jadi tahu lah awal. kalau untuk dari level 1 dari MU-nya ya kali 1 berdua itu kan rada-rada Apa saja ya. apa sih kita Pak? Oke, Lama. untuk dari teman-teman Siusun, kalau kita lihat dari komposisi Onyx, mereka masih punya beberapa power untuk di arah early potensialnya. Namun untuk pick off di arah awal dengan Diva Jasmine, mungkin butuh bantuan dari 2 orang lanjutan. Bukan cuma Beatrix ataupun orang sendirian. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Siusun, early potensial mereka ini bisa dibilang cukup dibuat terbungkam. Makanya kita akan lihat ke daerah jungler terlebih dahulu dan langsung Martis dijawab lagi. dengan adanya Martis untuk menjawab early potensial yang baru banget kita bahas. Dan ini membuat sepertinya untuk di arah kontes turtle mungkin bisa dilepas lagi, tapi ya balik lagi. Pertukarannya yang dicari itu selalu adil di game pertama dan mungkin bisa terjadi juga di game kedua. Nah, Butch emang ngadepnya ke tempat yang berbeda tapi hatinya selalu bersama rekan-rekannya. Betul. Betul. Tapi ya, satu langkah lagi tentunya untuk Onyx. Bisa untuk mendapatkan win streak mereka di babak group stage kali ini dan menjadi tim yang terkuat di grup A. Yap. Siusun sempat tertinggal dengan 1 poin, tapi game kedua ini di best of 3 series kita adalah jalan terakhir mereka. Karena sisinya bisa dibilang lebih diungguli ya kalau dari data tersebut diungguli oleh Siusun. Siusun benar-benar. Tapi gameplay seperti apa, pola permainan seperti apa, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikonvert menjadi sebuah kemenangan. Itulah yang akan langsung kita saksikan di game yang kedua. Untuk langsung menentukan siapa yang akan menjadi juara di grup A. Dukung tim Onyx dengan hashtag One Mission One Glory. Tentunya supaya Onyx mereka bisa menyelesaikan series ini dengan skor 2-0. Ya. Ini masih cukup santai dulu ya seperti biasa lah ya. Untuk dari masing-masing jungler mengamankan dulu dari purple buff kah, dari orange buff kah. Namun untuk Keyboy-nya galak banget. Bergantian ternyata. Kalau tadi di awal adalah Boot, sekarang Keyboy. Iya, tapi kalau kita ngeliat untuk di arah early potential ya, sepaling minimalnya untuk di arah gold lane ini cukup bisa ditinggalin lah, karena masih sama-sama bisa clear wave dengan cukup aman. Namun kalau kita ngeliat dari segi emblem power nih, yang kita lihat untuk dari arah Kairi sendiri ya, dia udah megang trill ke arah Season Hunter dan juga Little Ignition. Jadi yang ditekankan adalah damage burst outputnya. Tapi yang lebih cukup menyenangkan lagi menggeliat ya, ada combo atletik untuk dari segi emblem, Wilder's Blessing dan juga agility di tangan dari Valentina juga Keyboy.
Iya, lebih cepat ya. Betul. Lebih cepat dong, rotasi lebih nikmat ya. Tapi kita juga mau sama-sama teman-teman yang lagi di Taman Ismail Marzuki. Hola. Halo semuanya, jangan lupa untuk dukung tim Onyx dan juga Geek Farm terus-menerus ya. Yap. Sampai nanti babak Grand Final. Benar, coba dong langsung live report yang ada di Taman Ismail Marzuki. Iya dong, boleh tag kita nih. Boleh tag kita nih, ada Cimomo, Papulung, ataupun Adrian Choji ya. Jadi tag kita nih, kita mau lihat. Dan sekarang ada satu tarikan tadi yang sepertinya berhasil mendapatkan cewek. Hanya saja cewek masih diberikan umur yang cukup panjang untuk bisa selamat. Iya, dan untungnya ya cewek pun cukup respect dengan pressure awal dari Boxy the King ini. Karena rotasinya bisa aja untuk lebih fokus ke arah Kusei supaya Kusei-nya bisa dapetin space. Iya, ngomongin masalah space tadi item pertamanya pun ini cukup berbalik lah. Antara cewek dan juga Kusei. Kusei tadi kalau nggak salah item pertamanya langsung ke arah Still Tech. Itu dua orang loh di bawah loh. Bener-bener dua orang yang emang bener-bener di bawah untuk bisa mengganggu pergerakan Terisla. Tapi untuk sekarang Kairi-nya berhasil melakukan sebuah retribution dengan begitu baik. Tapi ternyata Kairi, coba lihat, no retribution. Dia ambil langsung pakai ini doang kayak fracture tadi. Fracture-nya doang. Buset dah. Gokil. Tadi baru mau bilang udah ganteng, retri on point, ternyata nggak pakai retri juga masih on point ya. Wah, Kok bisa ya? bisa ya, cuma Kairi yang bisa gitu kan. Mungkin karena ganteng kali dia, Pak. Waduh, tapi ya itu dia untuk satu turtle yang Boots ngebuka penalty zone hanya untuk mengusir Felix aja sepertinya. Iya, sengaja dia tahu lah bahwa Naruto masih lama lah. Iya nggak apa-apa dibuka-buka sesekali. Tapi satu hal yang kita ngeliat rotasinya dari Kairi ini cepet banget loh untuk bisa nge-arah jungling. MP The King itu masih level 5, sebentar Kairi itu mungkin satu ball trap lagi ini udah level 7. Dan ini yang akhirnya udah ngemulai ngebuat gap. Ya ampun, dan satu flicker dan juga float hand dikeluarkan. Kibonya berhasil dihancurkan tapi mereka mendapatkan begitu banyak balasan. Bahkan satu hit terakhirnya Kusei masih berhasil selamat. Langsung saja Renner Rapati nggak kena sansnya. Wow, memberikan efek kejut surprise. Hilang. Iya, langsung hilang. Dia nggak mau benar-benar merelakan kesempatan itu untuk membiarkan Kusei-nya recall dan bisa kembali ke base-nya. Dan apalagi ini kan space untuk cewek juga. Bisa dapetin platingan gold. Ya, itu adalah contoh simpel dari dapat cashback. Kibonya nggak apa-apa hilang. Tapi ditukar dengan adanya MP The King pun Bang Sengganya untuk daerah top lane ini udah mulai makin dibuat power lagi dan tarik. Weh. Ada Divine Jasmine langsung dikeluarkan. Kusei-nya berhasil dia kabur karena sekarang Kusei-nya pun menjadi korban kedua kembali. Ditembak Renner Rapati dan satu hit terakhirnya bahkan Boxy the King mau pergi ke arah mana. Namun Kiboy harus meregang nyawa pula di area tersebut. Sansya langsung membayangi dikocek satu Iron Hook yang dimiliki oleh Boxy the King. Iya, Kiboy menahan damage dari turret tadi ya supaya Kairinya tidak tumbang, tidak terkena damage dari turret, but it's okay. Setidaknya Siusun mereka kehilangan lagi satu pemainnya. Dan ngebuat sekarang Onyx mereka harus bisa melakukan rotasi ke area turtle yang kedua. Itu lihat gold Kusei deh, itu di bawah dari Boxy loh. Oke. Saking udah ke pressure-nya dan bahkan tadi baru banget respawn udah ditumbang lagi. Ini yang cukup berbahaya dari Siusun. Mereka nggak punya damage output tambahan lagi apalagi dengan posisi bahwa Matis nggak dapetin snowball potensialnya. Kalau nggak ada orang malah retri dia ya. Hah? Iya. Memang aneh sih ganteng satu ini. Tapi ini dia untuk item precision-nya terlebih dahulu dari cewek ya. 2 Legend Sword, 1 Fury Hammer. Antara mau ke arah Hunter's Strike bisa, ke arah Blade of Despair juga bisa. Tapi entah kenapa kalau menurutku lebih ke arah Blade of Despair dulu ya. Karena nyari movement speed juga pertama dan raw magic power-nya. Mumpung teman-teman dari Siusan juga masih belum banyak dari segi item defensive physical. Yang paling banyak itu sekarang ada di tangan Harlem. Tapi Nolan-nya kayak 3.700 gold dengan Blade of Fantasy dan juga Fury Hammer. 2 item attraction di tangan di saat Siusun masih belum banyak item defense. Oke, itu retrinya benar-benar dipakai buat dapetin Ditarik nih, gold ditarik ya. dan benar saja. Divine Judgment-nya connect lah sudah. Boxy the King langsung menghilang. Sementara MP the King harus mundur. Ada Angela yang bersiap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Kusei baru memiliki satu corner set di menit ke 5.30. Iya, karena udah 2 kali tumbang juga ya. Iya. Dan M5 Plus udah hadir teman-teman, jadi kalian jangan sampai ketinggalan nanti pada nanyain. Waduh. Mana skin Yuzong Prime? Kira udah lewat baru ditanya ya teman-teman ya. Saya mau sombong, saya sudah punya. Oh, Hei, sombong satu banget. terakhir Asura Aura dan Flicker harus dikeluarkan oleh Kiboy karena apabila untuk kali ini penalti sudah connect. Again and again, Boots membalikkan keadaan di mana Boots memberikan momentum untuk membalaskan keadaan. Ganteng banget ya Boots. Itu bener-bener kalau nggak ada penalty zone flicker,
dibabat habis mereka, Ci. Cewek bisa tumbang itu. Yap, dan sekarang Ranya pun udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah Crossbow Tank bisa mendapatkan ke arah satu orang, tapi Kairinya berhasil dihancurkan. Hanya satu orang untungnya yang bisa ditumbangkan di area tersebut. Tapi pertukarannya Onyx berhasil dapetin turret di area atas sih untuk Yap. cewek juga. Dan Keyboy juga tadi tidak terpick off meskipun posisinya kita tahu setelah kena final slash dia benar-benar low banget. Dan mau nggak mau ya ada pertukaran juga dari Siusun. Ya, tapi secara diam-diam ya, cewek dapetin gold paling banyak bukan cuma karena dia sustain di arah top lane aja. Lihat asisnya di angka 7 dan itu bisa dibilang 90% dari kill point yang dimiliki oleh Onyx. Positioning dia bagus banget. Final slash memang sempat kena tapi dia langsung flicker mundur. Dan bahkan dia langsung menggunakan Ibirusnya tadi untuk mempok ke arah pemain-pemain dari Siusun. Karena posisinya itu di area turret Onyx yang belum tumbang. Betul, dan ini udah kayak waktunya belum matang tapi udah matang duluan dari ceweknya. Prematur. Betul sekali, itu bahasanya. Waduh, Iron Hook-nya connect dan sekarang ada satu Bloodhound lagi yang udah langsung dikeluarkan. Hilangkah dia di area tersebut, tapi ternyata penalti zone udah langsung dikeluarkan pula. Ada Crossbow of Tank yang sudah terlihat dan untuk sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalikkan keadaan. Akankah ditarik ke arah satu player? Dan benar saja, coba lihat dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Martin, tapi Martin yang masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. 4 melawan 5 di dalam satu landing yang sama. Ini udah kayak ngebrol di situ, Maruk ngumpul semua ditarik. Iron Hook-nya connect. Tapi barusan ada serangan yang membuat Keyboy pun langsung menghilang dan sebenarnya Rainer rapatnya gak kena karena siapapun, tapi Kairinya menjadi korban kedua. Cukup berbahaya kali untuk Onyx karena mereka semua dikepung dengan seluruh pemain Siusun. Ada di bagian bawah, mulai masuk dengan satu Mortal Coil lagi. Asura Aura yang tadi udah melakukan yang coba untuk bisa bergerak ke arah yang berbeda. Tapi dengan efek Terrifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Arlott, agak berputar-putar dia sedikit. Iya, tapi Siusun mau nggak mau mereka harus bermain secara proaktif sih. Ya. Daripada mereka menunggu Keyboy-nya untuk ngebuka Divine Judgment ya. Dan Boxy the King. Ini lagi-lagi Franco dengan satu buah Iron Hook yang jarang miss bahkan. Hanya ketika satu momen dari Boxy mendapatkan ke arah seorang Boots. Onyx mau coba untuk dapetin trade-nya, sayangnya Keyboy nggak berhasil untuk menarik ke yang tepat, malah ditarik lagi dengan satu buah Iron Hook. Ditambah lagi dengan Tabut ada di tangan Keyboy sendirian ya. Jadi untuk fortitude ataupun pengurangan dari sisi sebanyak 30% cuma dimiliki sama Keyboy aja. Kalau kita ngelihat ke arah dari Sans, kita ngelihat ke arah dari Boots, mereka nerima sisi power secara mentah-mentah. Makanya tadi yang ketarik duluan langsung gigit dan itu menjadi trigger dari Siusun. Dan ngomongin soal trigger, playstyle emang udah mulai beda di dimana ya ini seperti ini. Iron Hook-nya connect lagi, kena ke arah satu player. Coba lihat, akankah dia bisa bertahan, tapi Boots-nya sepertinya masih bisa selamat untuk beberapa saat. Hanya saja secara penalti zone connect ke arah beberapa player dan juga memberikan sedikit waktu terhadap rekannya bisa kabur ke arah yang berbeda, Ci. Harus agak sabar nggak sih ini? Mungkin Boots doang sih mencoba untuk nge-trigger satu buah ini ya, Iron Hook yang dari tadi Boxy pun menebak gitu loh. Oke, satu pemain pasti tertangkap, Bloodhound-nya yang bakal diincar sama Onyx sih. Supaya nanti posisi dari cewek ini bisa ngedealing damage dengan cukup aman. Iya, dan ngomongin masalah cewek sendiri, sebenarnya dari tadi posisinya bisa dibilang cukup aman. Karena yang ditarik kan memang di arah frontline terus-menerus dong. Tapi yang jadi problem adalah kalau sampai Boots atau Keyboy-nya ketarik, mereka udah kekurangan dari segi open teamfight potensial dari sisi Onyx. Gak ada depannya sih. Dan yes, gar depannya udah makin menipis lagi, apalagi mengingat jungler untuk di game kali ini adalah jungler assassin untuk Kairi. Ini nggak bisa terlalu lama nih. Waduh, final slash-nya membuat Burst terusin dia tersebut. Dan sekarang Retribution yang on point dari Kairi. Bahkan Epic the King-nya mau pergi ke arah mana? Ceweknya udah dengan satu flicker dan juga di Space berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Waktunya dipukul mundur, kabur 3 player. Dari Siusun, Burst yang melihat dari kejauhan ada satu Iron Hook tepat berada di depan perutnya tapi tidak berimpact apapun. 100% load rate untuk Siusun dipecahkan oleh Kairi begitu saja. Dengan satu buat retribution yang begitu on point, Kairi menahan pergerakan dari Siusun yang mau mencoba untuk mengambil game yang kedua kali ini. Yap, Lordnya sudah mulai masuk. Keyboy mengepakkan sayapnya siap untuk menarik ke arah satu player. Tapi mereka cukup santai ya Ci ya, menurunkan temponya. Mereka turunin tempo, mereka coba mau ngambil objektif turret aja. Inner turret yang masih berdiri tadi ya di area atas dan juga area bawah itu jadi prioritas untuk Onyx. Dan sekarang dari 1.500 naik langsung berkat Lord pertama jadi 6.200 perbedaan networknya. Iya, karena kita lihat aja impactnya. Satu Lord yang diambilkan oleh Kairi dan ternyata bonusnya adalah mereka bisa dorong teman-teman dari Siusun ke belakang. 2 player hilang, tiba-tiba outer innernya hilang semua dari Siusun. Dan ini juga langsung terrefleksikan ke arah dari gold gap antar gold laner. Yep. Bedanya udah di angka 3.000. Plus ini masih dalam momentum yang begitu baik ya. Kenapa? Yeah. Karena One-One-nya pun belum memiliki WON. Ini waktunya untuk mereka emang membabat habis pergerakan dari One-One gitu loh. Iya.
Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi defensif item yang dimiliki oleh Felix, ini masih agak mirip dengan kejadian di game pertama. Dimana tadi kita udah lihat beberapa kali Final Slash yang emang on point dan bisa dapetin pick off tambahan. Namun untuk benar-benar jaga di arah depan, apalagi dengan jungle assassin dari Onyx, satu Great of Armor menurutku masih belum cukup untuk bisa menahan itu semua. Dan lihat dari segi damage deal-nya cewek, Kairi dan juga Sans. Gak terlalu jauh seperti di game pertama, tapi tetap ini adalah damage yang benar kelihatan gede banget. Iya, aku sih masih bisa ngedealing damage sih karena damage-nya juga tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Tapi Kairi dan Sans ini udah punya backup damage yang cukup untuk bisa numbangin pemain-pemain dari Season. Nah ini baru ya, Sans-nya down to earth sedikit ya damage-nya dia. Normal ini normal. Dan satu penalty zone-nya connect. Hanya saja mereka dengan dipanjang tapi terkorup plotnya dikeluarkan bahkan itu sekarang. Ada sedikit momentum yang hilang seperti dia tersebut. 5 player melawan 5 player di dalam lorong-lorong sempit. Mundur secara teratur untuk masing-masing playernya. Bener-bener gak dikasih loh itu orange buff-nya. Tapi seenggaknya tadi untungnya ya Kiboy masih kebantu tau. Pas digigit tiba-tiba Boots ngebuka penalty zone. Ke-cancel Bladihan dan langsung cabut ke belakang. Dah I quit. Langsung mundur dan seenggaknya Onyx udah mulai dapetin pelan-pelan jungle area dari Season. Dan mungkin ini bisa menjadi skenario di game pertama. Dimana mereka juga mendominasi resources untuk tim lawan. Oke, farmingnya pakai Wesker ya. Akan kutiru. Gila ya. Pasti akan jago Wesker. Rolling ke belakang langsung last hit-nya masih dapat tuh Pak Pulung. Gas Pak Pulung. Aku akan mencoba Wesker. Mungkin aku akan menjadi musuh dari temanku sendiri. Wow. Saya tunggu di live stream kamu nanti ya. Main Wesker ntar kayak render Pak jadinya Pak. Ngeden dulu padahal ke depan muka. Ngeden. Iya. Lebih cepat kan gerakan analognya daripada render kan. Gila. Kalau kayak Wesker. Waduh. Dia jadi sandbag loh, bener-bener Iya, jadi sandbag buat Onyx. Karena memangnya dia juga udah tumbang sampai 2 kali kan tadi. Betul. Sempat ketarik dengan satu boyaran hook dari Boxy. Ini Kiboy punya flicker loh. Cimoya satu orang ketarik kayak begitu dong. Tapi penalty zone connect lagi karena beberapa play. Dan ini adalah momentum yang begitu baik. Bahkan Lordnya berhasil lagi diamankan. Untuk Arlordnya berhasil lagi dihancurkan. Coba lihat ada beberapa play. Dan ini dia flicker dan juga dipencet menorek lagi. Untuk Boxy the King-nya. Bener-bener taktanya diturunkan di atas tersebut. Sementara untuk One One yang masih berusaha untuk bisa membuka dari weakness point. Hey, masih ada satu weakness point lagi. Belum bisa terbang ke atas awan untuk menghancurkan seluruh kenangan. Belum bisa. Nah ya, dan bahkan di reset tuh gak weakness point-nya. Dan bahkan sekali ini Lordnya sudah mulai berjalan juga Pak Pulung. Yap, itu dia Lordnya mulai bergerak masuk lagi. One-one-nya masih belok-belok kanan kiri. Belum ada yang terbuka, belum bisa terbang. Belum ada bahan bakar sepertinya. Tapi Wet Minion masuk lewat bawah Lordnya dari bagian depan. Dan juga pergerakan dari Martisnya menjadi satu sosok terdepan. Bahkan untuk sekarang Arlordnya sudah hadir kembali. Oke, dan Onyx sepertinya masih respect ya dengan kehadiran dari Felix juga yang sudah mulai kembali ke medan pertempuran. Dan Lordnya juga berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Season. Iya, dan bahkan tadi aku ngeliat satu turning point yang bagus dari Season. Angkapnya Sans tadi. Itu tapi damage-nya nggak cukup untuk nembangin Sans. Backup-nya Boots sih, ini benar-benar selalu ada loh. Nah, Kiboy ada di adjustment lagi nih. Final Slash dikeluarkan penalty zone-nya. Benar-benar Boots menggila kali itu bisa menghancurkan beberapa player. Tapi ternyata dengan Fracture-nya tadi masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dengan ada Arenul tadi yang connect pula ke dalam tubuhnya. Tapi mereka semua ternyata untuk Onyx berhasil dikeroyok lagi. Hanya saja sekarang Arlordnya berhasil dihancurkan. 4 melawan 4 masih cukup berimbang. Dan Kiboy menghancurkan mentality sepertinya untuk memancingnya dengan recall. Ini Sans immortal ya, nggak tumbang-tumbang loh. Sekali dia ditarik, ada Bladihan, Iron Hook diselamatin Boots. Ya. Boots yang nggak ada, dianya sempat ketangkep tapi dia juga nggak tumbang. Iya, Immortal nih orang. simple, the power of ganteng. Yang dibawakan oleh Sans ya. 4-0 menang. benar. Dari segi KDA-nya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya pun dia tetap punya asuransi kok. Dengan memiliki Winter Transient. Satu lagi Magic Wand yang dimiliki ada kemungkinan menuju ke arah Blood Wings ataupun Holy Crystal. Tapi yang pasti untuk dari segi defensif ke arah Magic ini nggak terlalu tebel-tebel banget dari Season. Oke, ada Athena Shield, ada Radiant Armor di tangan dari Boxy the King dan juga Felix. Namun pergerakan dari Kusei, tadi kalau nggak salah dari segi Rose Gold Meter udah ada. Tapi damage yang menjadi selling point banget dari Onyx untuk di game kali ini menurutku adalah damage dari cewek. Dengan Wesker yang mostly dia gunakan.
Karena udah main nempel juga kan, makanya damage dealer tinggi banget. Tadi tuh ya, bisa dibilang hampir aja Kairinya kena juga. Karena Iron Rock tadi connect loh. Untung dengan Fracture. Yang bisa dibilang Fracture gampangnya ya teman-teman. Itu kayak skill 2-1-1. Kayak Needles of Flower, itu anti-CC. Jadi benar-benar bisa dilepaskan kembali dan dia pun bisa selamat. Karena tadi kalau emang Kairinya berhasil kena, itu yang lain mungkin agak-agak mundur teratur dulu juga gitu Udah loh. mulai mules kayaknya tadi tuh kalau Iya, nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Kuse sekarang udah level 15. Nah ini juga wajib diwaspadain. Mereka juga harus berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan agar emang lebih optimal lagi. Oke, dan Lord yang ketiga kali ini, sepertinya Siusun mereka mau coba untuk melakukan kontes nih. Kalau nggak kontes mungkin mereka coba untuk ngebait dulu team fight. Dimana Onyx memang lagi unggul dengan 10.000 network mereka. Dan kayaknya cewek sih yang bakal ngebait fightnya nih. Bakal coba di-poke aja, Keyboy posisinya harusnya udah ketahuan. Cuma masalahnya Kairi sudah mulai muncul. Dan 5 pemain dari Onyx mereka udah mulai siap nih. Tapi apakah MP The King akan membuktikan bahwa Retribution dia akan lebih baik daripada Kairi? Oke, kita tahu ya beberapa hero itu udah sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengkombinasikan dari skill dan juga Retribution. Balmond dulu ya kan, Lancelot dengan satu item execution-nya. Sekarang Nolan juga bisa kayak begitu gitu loh. Iya, Nolan juga sekarang. Sekarang juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau mau adu-aduan rada gilu, Ci. Tapi nggak perlu kontes kayak, nggak bisa kontes bahkan diusir sama Boots tadi tuh. Udah pasang badan dia, sok atuh maju sini Wani jeung aing, sok. Gak ada yang mau maju. Tapi tadi reputasi Siusun adalah 3 lane mereka ini udah benar-benar hilang semuanya, makanya mereka juga agak gilu kan untuk kontes. Usai nggak ada Win of Nature. Nah tuh lihat konsil di atas tuh, siapa yang akan menjadi korbannya? Sementara Franco akankah ditarik tapi satu orang, dan benar saja untuk Arlotnya masih berhasil kabur kaki ke arah yang berbeda, dan juga dengan satu penalty zone mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari pemain Siusun. Namun untuk sekarang ada one-one yang dimasukin Angela. Untuk Kairinya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda, sedikit lagi tersisa. Sementara untuk kali ini Burca berhasil dihancurkan, tapi satu base utama yang mereka miliki juga sedikit lagi apinya akankah dipaksakan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang ceweknya ada di bagian belakang, tapi sedikit lagi apinya dimiliki oleh tubuh dari Martis itu sendiri. Lengkaplah sudah 5 player yang dimiliki oleh pemain dari Siusun. Final Slash-nya ditarik lagi, Iron Hook-nya, Asura Auranya tadi udah mulai connect pula. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Keyboy, tapi Keyboy-nya pun langsung terkapar lemas di atas tersebut. Sedikit lagi apinya tapi dicucuk sudah dengan Decimate. Hey, Martisnya mau pergi ke arah mana? Mereka masih bisa defense ternyata. Wah, itu tadi Kairi memang targetnya bener sih. Iya, mau tapi incer Kusei sih. gede banget itu tadi resikonya kan. Tadi Kuseinya itu Karena udah ada W1 juga tadi Kuseinya pas. Pas ya, iya pertama pas tuh jadi. momennya pas Kusei maju ke depan dikit, dia mau ngejar ke arah Kusei kan. Tapi agak sedikit ngebelok ngelihat ke arah Ra. Ternyata masuk duluan dari segi Angela-nya. Akhirnya kena damage yang bisa dibilang cukup besar. Apalagi dia yang pertama kalau nggak salah tadi kena damage dari base turret. Dan makanya dia langsung cabut ke belakang. Otomatis damage output dari Onyx pun mengurang. Dan kalaupun ada momentum, cewek menjadi satu-satunya momentum yang paling penting. Untungnya tadi dia masih ada fracture juga. Bisa mundur Kairi. Untungnya. Ayo loh. Nah nih penalty zone-nya connect lagi. Ini waktunya Kak Onyx. Karena satu orang seperti akan terkapar di atas benar-benar saja. Arlotnya pun berhasil dihancurkan. Sementara MP The King-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi sekarang ada satu lagi blood yang udah langsung dikeluarkan. Terkurunglah sudah Burst di area tersebut sendirian. Sementara untuk Keyboy-nya numpang lewat. Akankah menarik lagi ke arah satu play. Tapi one-one yang mau ditarik. Hanya saja jaraknya kejauhan. Ini virusnya di bagian belakang. Pertempuran dengan jarak dekat seperti ini cukup berbahaya. Dimana ceweknya udah mengaktifkan lagi ke arah WON. Ada one-one dengan WON-nya juga cukup berbahaya. Untuk kali shutdown pun diciptakan. Menyisakan Kairi dan juga San. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Hanya ada MP The King dan Boxy The King. Akankah kedua raja ini benar-benar dikudeta dan dihancurkan? Kairi menjadi bagian belakang, dicoloklah sudah shutdown. Franco sendirian dengan rantainya. Mau ngapain Pak? Mundur dulu dan hanya menunggu wave minion. Oke, dan itu benar-benar satu momentum yang agak sedikit bisa dibilang mungkin aku nggak bisa bilang miskalkulasi, tapi kayak memang unlucky aja untuk Onyx sendiri. Karena posisinya tadi Keyboy itu udah siap buat nge-follow up untuk ke-backup. Tapi sayangnya satu pemainnya udah tumbang duluan Boots kalau nggak salah. Ya dan bahkan itu jadinya kebuka juga kan untuk crossbow tank bisa nyala. Gara-gara Keyboy-nya maju tadi. Akhirnya yang jadi korban berikutnya cewek. Cewek tumbang tapi akhirnya yang sengganya menguntungkan bagi Onyx adalah dia tidak menyadari Kairi dari rembutan. Iya. Wait, dan sekarang tertarik lagi karena satu player. Tapi sepertinya masih ada Winter Trench di dalam tubuhnya dan Immortal pula udah diganti. Cepat banget tangannya dan masih selamat saja. Gila, San dan San masih selamat. Lordnya menjadi milik dari Onyx. Bener kan, nih orang immortal nggak mati-mati. Gila loh si San. Buset. Susah ada power ganteng emang. Aneh kita kagak bisa ngomong Aneh lagi. bin ajaib nih orang tuh, aneh bin ajaib tau gak? Winter Tranchen dari tunggu, tapi Boots selalu ada di samping dari Sansi.
puyeng yang ngeliatnya. Gimana ya? Ditarik Ironhood, Bloodhound, dia Winter, dia Immortal, dia pergi. Bye. Lu udah ngasih sebuah perhatian, sebuah hal-hal baik, tapi mendadak lu juga pergi. Harapan palsu tau Sakit nggak? tahu, dan sekarang lihat saja. Akankah ini menjadi sebuah last fight karena bootsnya? Tapi depannya berbeda. Ada Flicker dan juga Blood yang emang langsung dikeluarkan. Tapi MP The King nggak mundur ke tempat yang lain. Keyboy-nya terkurung sendirian. Keyboy pergi ke arah yang lain. Tapi Boxy The King hanya masih bisa mempertahankan. Dan juga One tadi udah mengeluarkan lagi ke arah satu crossbow tank. Tapi Bestnya pertempurannya terpisah. Tapi tetap kemenangan terpusat untuk Onyx. 2-0 tanpa balas tim Onyx. Benar-benar terbang tinggi ke angkasa. One mission, one glory. Ini membuktikan Onyx benar-benar tidak terkalahkan di babak grup stage kali ini, Choji. Ya, dan bisa dibilang apa yang mereka tukar itu selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Ya, contohnya kayak tadi, di mana Kairi. Sebenarnya Onyx juga kayaknya ada misstep sedikit yang dilakukan oleh dia. Dia mengincar ke arah one-one-nya, tapi justru misstep tersebut dijadikan advantage. Untuk Kairi narik one-one dari ke luar, langsung dipush oleh teman-teman dari Onyx yang lain. Bentuk respect ya dari tiap-tiap player ya teman-teman Betul. semua ya. Jadi kalian di luar sana juga ngapain sih berantem-berantem, orang playernya aja temenan. Ya kan? Iya. Playernya santuy gitu ya. Ya udah, kalau begitu seperti ya teman kita di sana juga udah akan langsung interview, jadi langsung saja Manjin, let's go. Ladies and gentlemen, give it up for Onyx! Dominating their group. They are now top 1 up against See You Soon. Guys, congratulations. First of all, Kairi, what can you say about your performance and how important is this victory for you guys? Who has the mic? All right. Okay, how important is this victory for you guys? Very important because we're number 1 at our bracket and we're gonna face the number 2 at other bracket. Okay. All right, you're gonna wait. All right, Kairi, there was an important moment in that game where you stole the Lord with that retribution and then you made a comeback. You turned it around. What was going through your mind when you stole that Lord? I can't really remember. You can't remember. Yeah, No, you watch the replay, you will remember. Okay, all right. Let me talk to some other guys. Sans, okay, Sans. All right. Sans. Okay. Based on the games that you've seen, based of all of the games that you've seen, all right. Okay, which team has impressed you so far? Belum ada sih, belum ada. Soalnya masih menang terus. Okay, can anyone translate? Kyrie, you translate. Translate mo daw. Enggak ngerti. I think San said there is no team impressed him. No team that impressed him. Okay. Sans 2023. All right, Sans 2023. No team. All right. Now that you guys are advancing in the knockout stage, all right. Since there's no team that you are impressed with, but who is the team that you're looking forward to face? How about Keyboy? Sorry? Keyboy, who is the team that you want to face in the knockout stage? Yes. I think, of course, Bren. AP Bren. Okay. AP Bren, all right. I won't take this any longer. I know that you want to rest. Congratulations for being at the top of your group. Kyrie, do you have any message to your fans? It's fine. You can speak in Indonesian. You can speak in Tagalog. It's up to you. I think Okay. Boots want to say something. Okay, Boots. Okay, Boots. There you go. Message to your fans. Thank you for Sonic who always supporting us. I hope we can give our best in this M series. Thank you. All right, that's all. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Onyx! You can now go to your rooms. Congratulations once again. All right. Onyx is still at top
let's now pass it back to our shoutcasters to wrap this up. Yap. Terima kasih, Manjin. Ini dia punya apa ya? Punya satu hal yang cuman dia nih milikin si Manjin Apa ini. tuh? Kan biasa kalau kita tuh kalau mau ngasih ke host apa Oh take it iya, aku away. juga setuju. Iya, kalau Dia dia tuh cuma, selalu beda. It's To your turn. read up. Iya, it's your turn. Udah tapi sambil Iya, keluar gitu kemarin jalan. juga kan Iya. bilang it's your turn. It's your turn. Santai aja gitu. Iya. Udah kayak ngobrol ya. Udah lu aja. Gantian. Gue udah capek katanya gitu. Asik jadinya ya. Smoothless gitu. Tapi balik lagi ya. Terus banget gue liat Sans. The power of trio ganteng dari Onyx, Kairi, Boots, dan juga Sans. Iya. Ya, yang bisa dibilang sangat-sangat membuat impact untuk di game kali ini Iya. dan berhasil menetapkan telur dari Onyx dan tidak pecah. Tidak sama pecah. sekali. Dan MVP Sans Sans. lagi nih udah lah ya. Yes. Lihat tuh, apa sih 808? Banyak banget dia tuh momen-momen krusialnya tau gak? Wih angka 8 nih, angka Sans nih. Yes, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi kill participation aja juga nyentuh ke angka 80% ya dengan itemization yang Gue tahu nih KDA nih. full Apa? ya, offensive. Bob, Albert, respect Albert. Wah. Ah, Benar. BOB. Albob. Oh, panggilannya kan? Iya. Panggilannya kan? Panggilan si Albert kan? Bob. Nih ya, kita hitung berapa kali nih dia. Berapa Ini- kali kena? Oh, Nicky Boy dulu. Lepas terus. Itu Ya. tengah-tengah game kalau nggak salah. Dan bahkan fun fact ya, tadi aku juga sempat ngelihat pergerakan dari Kairi itu bisa dibilang cukup cepat. Ada beberapa momen di mana Kairinya mau tumbang, tiba-tiba diganti Immortality. Tapi pas maju lagi Immortality hilang. Bukan karena tumbang tapi karena dijual. Itu udah bener-bener kayak apa ya, mekanik yang bener-bener dibolehkan kalau udah sangat-sangat kaya. Dan untuk di game kali ini Onyx sangat-sangat kaya. Sampai dilihat game aja tadi perbedaan dari segi goal gap di angka 12.000 dan bahkan untuk di 8 menit pertama kita emang melihat dari kedua belah tim ini teamfightnya bener-bener bolak-balik. Namun setelah di arah bottom lane ini terjadi semuanya udah mulai berubah demi baik untuk teman-teman dari tim Onyx. Contohnya seperti apa ya, balik lagi. Boots yang dari tadi bisa dibilang untuk di game kali ini kayak dia lumayan banyak loh death-nya. Tapi ditukerin itu ya balik lagi. Pusenya tumbang, Nih, nih. Game tumbang. Dan ini momennya juga kalau Sans tadi ya. Itu sekali loh. Kalau nggak ada boots pas itu mah. 2 game ya berarti ya. Sans ya no dead ya. Iya. Sans annual death untuk 2 game ini. Dan Gila, bahkan emang nih orang. masuk ke menit 15 kita bisa melihat ya bagaimana berbahayanya. Ini dia nih pergerakannya. Sansnya mau tumbang tapi ternyata Apa di sih burst bisa down dulu gitu? Atau oleh cewek. Immortal badannya lagi jalan. Ini juga. Nah di sini bisa jadi turning point sebenarnya untuk teman-teman dari See You Soon. Kibonya itu akhirnya ngebuka crossbow tank untuk cewek. Ceweknya pakai Wind of Nature, pas Pas turun. Pusenya turun, Wind of Nature nyalain. Akhirnya ceweknya tumbang, tapi langsung dibales oleh Kairi dari sebelah kiri. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat tidak di-expect. Dan ini pancingan yang bagus juga dari Kairi. Dipaksa keluar one-one-nya, akhirnya base-nya nggak ada yang megang sama Wah. sekali. Bahkan itu digebukin habis-habisan oleh minion dan juga Lord. One-one-nya Yang dia- diajak main kan? Yang dia Iya. ganti Immortal nggak kedapet tuh. Nggak kelihatan tadi ya Ci Iya, ya. ha. Winter. 3 kali berarti. Aneh ini. Gila si Sans tuh. Udahlah. Gue salaman kok ketemu dia. Suka-suka kamu aja deh Sans. Cuman ini dia untuk dari segi emblem dan juga spell dari masing-masing tim. 4 flicker dan juga 3 flicker dari kedua belah tim. Sementara kalau kita ngelihat untuk dari segi emblem setnya sendiri, lagi dan lagi emblem set atletik dengan adanya Wilderness Blessing dan juga agility. Kalau untuk Kiboy jelas lah dia untuk mencari momentum tersebut dan bisa mengejar untuk melakukan Divine Judgment. Apalagi bahkan spell paling luarnya aja itu udah langsung ke arah Quantum Charge. Itemization yang dibawakan oleh Kairi untuk di game kali ini itu sebenarnya full ke arah ofensif. Begitupun juga dengan cewek. Namun kalau kita ngeliat ke arah Boots, Boots ini yang bisa dibilang menjadi kepala kapten untuk menjadi Samsak di depan sana. Dominance Ice, Antiquiras, dan juga Queen's Wing. Cenderung ke arah physical defense karena kalau kita ngelihat dari segi magical powernya emang bisa dibilang cukup minim. Karena hanya ada Angela saja. Oke, Holy Crystal. Oke, adanya Flash of the Oasis tapi tidak ada Divine Glaive yang berarti gak terlalu dalam lah dari segi damage-nya. Dan untuk statistik, keempat player dari Onyx semuanya mendapatkan porsi. Dimana Rizga-nya di tangan dari Kairi. Sans 2 kali berturut-turut damage dealt-nya hampir menyentuh angka 100.000. Di game pertama 110, di game kedua hampir 100.000. Untuk Sans, mau Valentina, mau Novaria kayaknya sama-sama deh nggak sopan. Dari kedua belah hero tersebut. Gak ngerti lagi. Udah nih. nggak ngerti lagi. Dan ini dia. Dari segi damage dealt-nya kita bisa melihat bahwa Sans tetap yang paling tinggi untuk sekarang. Namun jelas, yang nge-follow up di belakangnya ada cewek. 88.000 total damage yang sudah dikeluarkan. Dan yang aku kaget adalah Boots di game kali ini tuh damage-nya lebih besar ya ternyata daripada Kairi. Walaupun Kairi damage lebih akurat. Akurat dalam kata arti ya walaupun damage-nya cuma 2000 tapi itu tetap adalah
kill yang pasti. Sementara kalau kita lihat ke arah Boots, dia lebih ke arah donasi damage saja. Betul. Ke arah teman-teman dari Siusun. Jadi ya teman-teman